Tebakanku ternyata benar. Mereka sekarang seluruh Yang Group dibajak oleh Tuan Fernando. Jadi sekarang mereka sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan aku menawarkan solusi padanya. Hei, biarkan Bibi yang merapikannya. Kau duduk dan dengarkan solusinya. Ini sudah siang, udaranya panas. Jangan dibuka. Sangat dingin. Kalau kau ingin bicara, katakan saja. Aku bilang padanya, perusahaan dia dan perusahaan kita akan mengalami kerugian yang sangat besar kalau terus saja bersaing seperti ini. Jadi aku mengajaknya Ada untuk tempat tidur baru ya di kantormu ini? Aku baru tahu. Kita bisa bekerja sama. Kenapa begitu? Fernando sedang mencari distributor merek di daerah lain. Kau mengambil shift bergiliran. Harusnya aku pikirkan itu ya sebelumnya. Kita perlu tempat tidur. Xiaowong, tambahkan tempat tidur di kantor ini ya. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan seperti membawa senapan. Kau boleh-boleh saja curiga padaku kalau aku sembunyikan sesuatu. Tapi apa yang sudah aku sembunyikan? Apa dia setuju dengan solusimu itu? Dia pergi tanpa bicara apa-apa. Tidak masalah dia setuju atau tidak. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah setuju. Tapi aku kan sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memberitahumu, menganalisa situasi gelang dan itu sudah juga kuberikan pada kepentingan. Yen. Gelang apa? Karena itu satu-satunya gelang yang pernah kau berikan pada aku selama ini. Jadi aku harus memberitahumu. Sarapanmu sudah siap. Bisnis kita kan menjual perhiasan. Kau masih mau beli? Apa hubungan masalah ini dengan masalah yang aku katakan tadi? Apa? Komisaris, seberapa besar tempat tidur yang cocok? Terkadang sebaiknya kau tidak usah mengetahui keputusan dari manajemen senior. Baiklah. Kawan-kawan, uang bantuan akan dibagikan. Ayo cepat, ambil uang bantuannya. Cepat semuanya. Ayo kawan-kawan, ayo sini. Sini, ambil uangnya. Ayo, sini. Ayo cepat ambil. Xiaoyu, jangan bergerak. Nanti kena kakimu. Hei Junior, ayo cepat ambil uangnya. Kau ini kan mengenal huruf dan pandai berhitung. Ayo bantu orang-orang menghitung. Sudah datang. Sudahlah. Uang ini untuk menyelamatkan jiwa. Aku juga tidak tahu bagaimana bertahan hidup nantinya. Tanah sudah terguyur, jalanan sudah rusak. Mungkin tahun depan, kebanyakan tenaga kerja di kampung ini harus pergi mencari kerja. Ayo cepat sini. Ayo cepat ambil uangnya. Ayo cepat, jangan lama-lama. Ayo berbaris yang benar. Ayo sini, satu-satu ya. Uang bantuan akhirnya sudah datang. Ayo. Uangnya sudah mulai dibagikan. Dengar baik-baik. Wei Guo. Iya, Kau punya 3 anggota keluarga. 1080 yuan. Terima kasih. Dong Sing. Ya, Punya 4 keluarga. 1440 yuan. terima kasih. Kepala kampung. 360 yuan per bulan untuk setiap orang, apa cukup? Bukan untuk 1 bulan, tapi untuk 1 tahun. 360 yuan 1 tahun. Ini sudah cukup. Sudah cukup bagus. Zhang Xingsun. Ya, aku datang. Kebetulan sekali manajer lo. Kebetulan apanya? Bertemu di pusat perbelanjaan. Sepertinya kondisimu tidak begitu baik ya. Apa tidurmu nyenyak semalam? Aku dengar Xiaowong bilang belakangan ini kau juga menderita insomnia. Chen Qianghe itu orangnya lembut hati kepada semua orang. Berbeda denganku. Yang Sui, tolong jangan provokasi aku.
Kalau tidak, kau akan menyesal nanti. Benarkah? Kau mau coba? Manajer Yang? Manajer Yang? Ada apa? Yecu meluncurkan beberapa seri produk baru yang bertentangan dengan kita. Barang pesananmu baru tiba hari ini kan? Kalau kurang ambil di tempatku saja, ya? Bu manajer, Manajer Luo, Apa kau sudah lihat barangnya? sudah. Setiap produk kita lebih murah 0,01. Tempatkan semua model itu di tempat yang langsung terlihat oleh pelanggan. Baiklah, Manajer Luo. Tolong buatkan teh. Maaf, ayo kita minum teh dulu di sini. Kebetulan manajer yang ada di sini. Tidak perlu, karena kami akan keliling lagi. Jadi aku minta maaf. Terima kasih, Manajer Yang. Halo, Halo, Manajer Yang. ada apa? Kenapa kau selalu tidak menjawab teleponku? Aku tidak punya waktu. Hah, Manajer Yang, kita kan sudah bertemu. Aku tidak akan menyita waktumu. Aku ada di sebelah mobilmu. Sebaiknya kita bertemu. Manajer Yang, Katakan, ada apa? kau kan sudah bertemu dengan para direktur. Dan itu karena aku. Juga semua sudah aku persembahkan kepadamu. Tapi aku memeriksa rekeningku, hari ini belum ada uang yang masuk. Setelah mereka pulang, mereka menolak bekerja sama denganku. Apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka kan sudah setuju. Tanyakan saja pada ayah mertuamu. Jangan hubungi aku lagi. Manajer Yang, Manajer Yang, Manajer Yang, tolong dengarkan aku. Manajer Yang, Manajer Yang, Manajer Yang. Semua jadi berantakan. Dasar orang tua. Kenapa kau lakukan semua ini? Dagwang, semua ini milikmu. Kau bisa menjual apapun yang kau mau di 8 kios ini. Hah? Selama kau bekerja keras untuk menghasilkan uang, aku bisa membantumu untuk merawat anakmu. Aku percaya kita pasti berhasil. Kau dan Xiaoku bisa bekerja sama. Ayah, kau sudah merusak semua rencana aku, ayah. Aku membantumu. Aku mewakili ayahmu membantumu. Mau kemana kau? Apa benar? Aku sudah merusak semua jalanmu. Kenapa, ayah? Kenapa ayah lakukan itu? Hei, apa kau pikir mereka itu sepertimu menghasilkan uang secara ilegal? Mereka itu orang sukses. Mereka sukses karena mereka teguh dengan prinsipnya. Jadi maksudmu, aku ini orang yang tidak pernah sukses? Aku hanya bisa mengurus kios kecil dan mengurus bisnis kecil? Kau tahu, dulu aku punya harapan padamu. Tapi sekarang ini, aku cuma ingin kau jadi orang baik, tidak ada yang lain. Coba lihat ini. Tidak. Aku pasti bisa membuktikan padamu. Apa yang bisa kau buktikan padaku? Ini adalah jalan terbaik untukmu. Jaga baik-baik daftar ini ya. Orang-orang ini akan menghubungimu satu persatu. Untuk kedepannya,
Tidak peduli apa yang kau dan pamanmu jual, harus berada dalam kisaran tertentu. Karena nantinya mereka bisa menjadi distributormu. Kakak sedang mencari asisten untuk membantu aku menjual barang ya? Kata-katamu itu cukup sampai di sini saja. Pertama, jangan biarkan pamanmu mengetahuinya. Kedua, usahakan Takuang tidak mengetahui juga. Terima kasih ya, Kak. Jangan bicara begitu. Aku harus menjemput Xiaolu. Apa kau perlu tumpangan? Baiklah. Ada apa, Kak? Maaf, aku tidak bisa mengajakmu. Tidak apa-apa, Kak. Kau pergi duluan ya. Ingat, yang kita bicarakan tadi adalah rahasia ya. Aku mengerti. Panggil Xiaowang kemari. Baiklah. Komisaris, Anda mau manggilku? Ada apa sebenarnya? Ini produk yang diminta manajer Luo untuk diproduksi khusus untuk melawan Yang Group. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Xiaolong? Xiaolong, Iya, Bu Manajer. buatkan teh hangat. Biarkan mereka milih pelan-pelan. Baik, Bu Manajer. Ini silakan minum tehnya. Terima kasih. Iya, ada apa? Kau di mana? Aku di pameran. Model-model baru ini sangat populer. Aku sedang negosiasi kontraknya. Kau sengaja melakukannya ya? Lakukan apa? Hah? Semua perhiasan kita lebih murah 0,01 yuan dari produknya. Semua seri produk baru kita bertentangan dengan punya mereka. Kau tidak sadar yang kau lakukan? Ini adalah bisnis Zheng Jianghe. Apa kau melakukan sesuatu yang salah? Tapi kalau kau berperang seperti ini terus, maka bisnis kita akan semakin hancur. Jangan bilang padaku tentang itu. Sekarang tolong jawab aku. Apa dia menelponmu dan memberitahukan hal ini? Yichu, kau harus bersikap tenang. Berapa keuntungan yang bisa kau dapatkan? Peperangan kalian ini hanya akan membuat Fernando mengambil keuntungan. Halo? Ayah, Halo? Komisaris Chen? Baiklah. Manajer Lo, ada yang mencarimu. Aku malas, bilang kau keluar. Komisaris, manajer Lo baru saja keluar. Bicara apa kau ini? Aku mendengar suaranya ada di sampingmu. Zheng Jianghe, kau itu mau apa sih? Ada apa denganmu? Apa perkataan dia itu sangat penting untukmu? Berani kau datang mengkritik aku. Harusnya aku yang mengkritikmu. Aku juga tidak tahu kan, kalian berdua sudah melakukan apa saja semalam. Yichu, tolonglah bersikap tenang. Kau jangan bertengkar denganku. Kita bicarakan kalau kau sudah merasa tenang ya. Tolong sambungkan dengan manajer Yang. Maaf, manajer sedang keluar. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menemukan dia? Soalnya ponselnya dimatikan. Hari ini dia mendadak pulang ke Shanghai. Mohon maaf, Anda siapa? ayah, apa kita jadi pergi? Apa ayah sudah bilang tidak? Tadi aku dengar Komisaris Chen dan manajer Luo sedang bertengkar. Apa ayah mau pergi juga? Jangan sampai ayah ke sana tidak dipedulikan lagi oleh mereka. Dengar, jangan beritahu
masalah ini pada ibumu. Baiklah. Ayo pergi. Tunjukkan jalannya. Ayo sini. Istirahat di sini. Ayo, minum tehnya. Ayo sini minum teh. Awas. Ini kan panas. Coba lihat. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Tehnya juga kental. Kepala kampung. Bukankah ini teh yang biasa kita minum? Ini adalah teh yang mereka petik di hutan. Hanya ada beberapa pohon. Setelah diminum, beda dengan teh yang lain. Pantas saja. Kepala kampung, aku ingin melihatnya. Aduh, tidak mudah pergi ke sana. Ada di dalam pegunungan. Sesulit apapun, aku akan pergi ke sana. Anak kecil, kamu jaga rumah ya. Ya, Paman metik teh. Ya, ini untukmu. Sudah sana pulang. Ingat ya, jangan pergi kemana-mana. Janji ya. Kepala kampung, istirahat sebentar ya. Aku tarik nafas dulu. Ini belum sampai pertengahan. Bagaimana? Masih bisa bertahan? Aku tidak mengira kalian bisa mendaki gunung setinggi ini. Setiap orang di pegunungan tahu tempat yang lebih dalam tersembunyi harta yang lebih besar. Apa kau ingin tahu kenapa? Sesuatu yang mudah, orang lain mudah mendapatkannya. Hah? Itu masuk akal. Ayo. Hei, kapan kau berencana untuk pergi? Setelah penampungan selesai, waktu itu kan aku sudah bilang. Kau masih memikirkan Xiao Yu bisa bertahan hidup dengan dirinya sendiri. Sepertinya anak ini tidak bisa meninggalkanmu lagi. Kau tidak bisa membawa dia untuk bersamamu selamanya. Karena warga kampung setuju untuk membesarkannya bersama. Tapi yang kucemaskan adalah jika kau di sini, dia tidak akan merindukan orang tuanya. Bagaimana kalau kau sudah pergi? Mungkin beberapa hari ini kau harus bersikap dingin padanya agar dia bisa beradaptasi. Ayah, hari ini semua orang menanyaiku. Mereka bilang yang di TV itu adalah ayahku. Bagaimana mereka bisa tahu? Ayah pernah mengantarkan makanan ke sana kan? Lihat saja pandangan matanya. Tetangga kita yang melihat kita. Aku malu untuk menyapa mereka. Ayah bilang, kenapa kau berdiskusi denganku sebelum kau masuk TV? Kau ini anak ayah, kenapa masih juga tidak mengerti? Jika kau masih merasa malu, kita pindah rumah saja. Kakek, Chen Lu, lihat siapa yang datang. siapa? Sangat baik. Sangat baik, sangat baik. Kau juga terlihat sangat baik. Aku sering mendengar Chen Lu membicarakan hal tentangmu. Ubanmu semakin banyak, Iya. Aku sudah tua. tapi kelihatan tampan di TV.
Tian Pao, Iya, dia Tianbo. aku adalah Chiang Ha. Iya, aku tahu. Tulang tubuhmu kelihatan sangat kuat. Kakakku tidak ikut kemari. Dia sibuk, menyuruhku mewakilinya. Oh, Kalian sedang masak? iya aku sudah memasak. Aku ingin makan masakan kakek. Baik. Aku akan segera memasak makanan yang enak untukmu. Tianbo, apa yang kau lakukan? Cepat ajak kakakmu. Salah. Ajak kakak iparmu masuk ke rumah. Iya. Aku sudah beli Cepat. beberapa lauk. Iya, Ah. cepat kakak ipar. Ayo. Ya, masuklah ke dalam ya. Masuk. Makanan sudah datang. Ya, semua lauknya sudah disajikan. Ayo. Aku dengar kau dulu seorang tentara. Iya. Aku menjadi tentara selama 3 tahun. Setelah itu aku menjaga ayahku. Kau terlihat penuh semangat saat mengenakan seragam tentara. Seragam tentaranya yang bagus. Ayo, duduklah. Ayo duduk kakak ipar. Oh, wow. Entah siapa yang menjaga siapa sekarang ini, tapi aku merasa keterampilannya cukup bagus. Ini semua adalah masakan rumah. Apa Yicu pernah mencobanya? Malahan, dia suka sekali makanan yang aku masak. Berarti seleramu sama dengan ibumu. Masakannya enak. Kenapa diam saja? Tuangkan minumannya. Oh iya, sebentar kakak ipar. Tapi Ayo, Tian Pao, silakan. aku mengemudi, tidak boleh minum. Oh, Baiklah. dia mengemudi Saja. mobil. Kau tuangkan untukmu dan ayahmu saja ya. Ayo ayah. Manajer Chen, dulu kau bisa minum berapa banyak? Aku akan menyulang dengan 3 perkataan. Ya? Yang pertama, darah lebih kental dari air. Dan yang kedua adalah keluarga tidak akan masuk pintu rumah yang sama. Yang ketiga adalah slogan yang aku lihat ini artinya adalah keluarga harmonis melahirkan kemakmuran. Jadi, kita berempat, baik air maupun alkohol, mari kita bersulang untuk kata-kataku tadi. Baiklah. Baiklah, silakan duduk. Ayo, duduk. Baiklah. Silakan Ayo, dimakan ya. Ayo kita makan. Ayo, silakan. Silakan dimakan, pasti enak. Waktunya makan. Waktunya makan. Nyonya, makan. Nyonya, sudah waktunya makan malam. Tuan Chen menjemput Xiao Lu tidak akan makan malam. Lauknya keburu dingin. Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Sudah menghabiskan waktu mempersiapkan semua makanan ini, tidak ada yang masak. Harusnya bilang dari awal. Jadi kau menyalahkan aku ya? Semua orang menyalahkan aku. Apa salahnya aku tidak makan? Memang aku bilang apa sampai kau marah? Aku kan hanya bilang kalau makan malam sudah siap, Nyonya. Ya sudah. Jangan masuk kalau tidak penting. Menyebalkan. Kalau begitu aku saja yang makan. Setiap hari juga aku yang makan. Halo? Halo, Ibu? Ibu, aku punya ide bagaimana orang kampung dapat uang. Di pegunungan ada 6 pohon teh liar. Lalu aku dari kota melakukan penelitian. Ibu tahu berapa harga tehnya? Biar aku hitung ya. 1 pohon bisa menghasilkan teh 3 kilogram. Semuanya 6 pohon. Itu artinya 18 kilogram. Ibu tidak tahu, pohon teh ini liar dan murni. Aku yakin ini bisa dijual. Kalau aku berhasil mengemasnya, aku yakin ini bisa menjadi dagangan yang bagus sekali. Ibu dengar aku bilang apa? Wangsu, kau itu bicara terus dari tadi. Ibu cuma ingin tahu kapan kau akan pulang. Atau jangan-jangan kau sudah lupa ya pada ibumu ini? Oh ya, Ibu,
Nanti aku telepon lagi ya. Sekarang ada panggilan masuk. Halo? Kepala kampung, aku mau telepon, ada kabar baik untukmu. Junior, pulanglah. Ada apa? Xiao Yu menghilang. Cepatlah kembali. Kenapa bisa? Begitu banyak orang tidak bisa menjaga anak Dia kecil. menangis saat kau pergi. Dia pergi saat gelap. Dia terus berlari menuruni bukit. Kami sedang mencari dia kemana-mana. Kepala kampung, teruskan pencarian. Aku akan pulang dengan bis terakhir. Ayo cepat. Ya, Baik. ayo cepat. Iya. Ada apa sih, Yuyen? Cepat berkemas kita ke kota lain ya. Aduh, 1 hari lagi. Tidak bisa. Aku mohon. Tidak bisa. Nanti kau berjudi lagi. Itu yang paling aku takutkan. Kau tahu kan, keberuntungan sedang bersamaku sekarang ini. Apa kau juga tidak menyadarinya? Leon, bukannya waktu itu kau bilang kalau kau sudah berhenti berjudi. Lalu apa ini? 1 hari lagi saja. Oh ya, Fernando juga akan datang. Dia ada di kota ini. Dia di sini. Iya. Jadi 1 hari lagi kan? Bukan begitu. Halo, kepala kampung. Kalau begitu harus mencari orang untuk mencarinya. Kalau perlu, kau panggil seluruh warga kampung. Aku masih 2 jam lagi baru sampai. Sangat berbahaya anak kecil berkeliaran di malam hari. Masa tidak tahu? Ayah, kenapa ibu tidak boleh tahu? Kenapa kau banyak pertanyaan? Karena kita ini adalah laki-laki, sedangkan ibu perempuan. Ya, begitulah kira-kira. Siawang, Tuan Presiden, bukankah Anda meminta kami untuk memeriksa video dari berbagai pameran hari ini? ada apa? Kelihatannya ada sesuatu yang aneh. Kau bisa beritahu aku apa yang terjadi? Tidak, aku rasa akan lebih baik jika Anda melihatnya sendiri. Aku kembali ke perusahaan sekarang. Ayah, kapan kita pulang? Manajer Chan. Dia tidak makan. Baiklah, aku sudah tahu, tenanglah. Ini aku beli dengan mahal. Hampir meninggal membelinya. Aku rasa aku benar-benar semakin tua sekarang ini.
Karena responku terbilang lambat dibanding dulu. Ketika langit baru saja menjadi gelap, hampir saja aku bertabrakan dengan satu mobil. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Banyak berita yang melapor tentang pedagang Tiongkok yang di luar negeri harus lebih memperhatikan keselamatannya. Oh ya, kau tahu kan? Siapa itu Lau? Pintu mobilnya dibuka orang saat di jalan tol. Dan kalau saja istrinya tidak teriak, dia pasti sudah dirampok. Aku tidak pernah mendengar berita ini di gedung asosiasi. Masih ada satu berita lagi yang dilaporkan. Seorang pedagang Tiongkok katanya diculik. Nama keluarganya juga Chen. Coba kau pikirkan. Kasihan kan keluarganya? Minta tebusan 20 juta yuan. Dan sudah diberikan. Sandranya masih dibunuh juga. Jadi tidak ada gunanya menghasilkan uang banyak kan? Karena nyawa adalah harta yang paling berharga. Dan kita juga harus menghargai waktu kita. Kembalikan kotaknya kalau kau tidak menyukainya. Kalau aku diculik, kira-kira berapa uang tebusan yang akan kau berikan? Manajer tidak punya uang. Baguslah. Jangan rewel lagi ya. Ayo bangun dan minum tehnya. Aku bosan sekali. Kau sudah menakutiku. Aku sudah memikirkannya kembali. Aku benar-benar sangat emosional. Seharusnya aku tidak buru-buru memperkenalkan perhiasan itu. Ya, itu cukup bagus. Dan kesadaranmu meningkat cukup drastis. Pembuatannya kasar. Desainnya juga kurang inovatif. Jadi sampah lagi. Coba aku lihat. Aku sudah minta mereka untuk produksi lagi. Kalau aku memang salah, seharusnya kau mengertikan aku. Memangnya aku tidak? Lain kali aku akan memperhatikanmu. Tapi tetap ya, aku tidak akan pernah setuju bekerja sama dengan Ying Sui. Bukankah baru saja aku memuji kesadaranmu yang meningkat? Ya Jangan bicara tentang kesadaran. Itu masalah laki-laki. Aku ini kan wanita. Mau minum teh apa? Giok jenis es. Cantik kan? Kenapa mereka memberikannya? Chen Jianghe. Aku ini bukan wanita yang tidak punya akal. Tentu saja aku tahu bagaimana strategi berbisnis. Tapi ada larangan yang tidak boleh kau lakukan dalam berbisnis. Yaitu tidak boleh bekerja sama dengan Ying Sui. Benar kan? Baguslah kalau kau tahu. Pak supir berhenti. Buka pintunya. Xiaoyu. Xiaoyu, kamu pergi kemana? Kau sudah membuatku takut. Itu dia. Sudah ditemukan. Kepala kampung.
Halo? Xian, kartu bankku ketinggalan di kamar. Kau bisa membawanya kemari? Aku datang ke Eropa untuk menduduki pasar, bukannya untuk berjudi. Aku mohon, ini yang terakhir. Percayalah padaku. Aku tidak mau ke tempat seperti itu. Tidak peduli kau menang atau kalah. Sudah kubilang aku tidak mau ke sana. Hei, lawan mainku itu Fernando. Aku sudah tahu. Silakan Tuan. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Nona, lebih baik kau jangan begitu terhadapnya. Itu membuat dia malu. Kau ingin menghentikan aku? Kau tidak boleh main lagi. Sepertinya singa ini dikendalikan oleh seorang wanita timur. Dan dia tidak berdaya menghadapinya. Ini bukan urusanmu, minggir. Kau tidak boleh main lagi. Kau sudah masuk ke dalam jebakannya. Aku tidak membutuhkanmu, keluar! Aku beritahu sekali lagi. Menang atau kalah bukan urusanku. Kau hanya menghancurkan dirimu sendiri. Cepatlah, keluar! Pergilah! Sadar, Leon. Ayo mulai lagi. Xian! 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 Xian, kau menyadarkan aku. Fernando, dia terus memprovokasiku. Dia datang dengan niat jahatnya. Aku tidak akan berjudi lagi. Kau adalah malaikatku. Kau adalah hadiah dari Tuhan. Sejak pertama aku melihatmu, aku tahu kau adalah milikku, Xian. Leon! Xian! Aku belanja gelang hari ini. Orang Tiongkok sangat luar biasa. Daya belinya tinggi. Tapi yang terpenting sekarang standar kehidupan masyarakat sudah semakin tinggi. Jadi kebiasaan berbelanja masyarakat menjadi begitu kuat dalam 2 tahun terakhir. Apa kau menyadarinya? Ya, tentu saja. Yuan juga menguat. Dalam 2 hari terakhir, kau menyadarinya? Nilai tukar tidak menentu belakangan ini. Ya, jadi karena itulah perusahaan kita akan menghadapi situasi yang sulit. Aku jadi khawatir karena baik perdagangan domestik maupun internasional tidak mudah melakukannya. Dulu kita selalu berpikir untuk menjual produk kita ke luar negeri, tapi terlalu banyak barang-barang bagus di luar negeri dan tidak mudah masuk ke sana. Di sisi lain, kenapa kita tidak mengimpor produk yang bagus dari luar negeri dan menjualnya di Tiongkok? Setelah kita memegang produk terbaik di dunia, kemudian kita menjualnya. Kenapa tidak melakukan itu? Yang kita bicarakan ini adalah global. Membelinya secara global dan menjualnya dengan global. Sedikit kompleks. Membeli secara global dan menjualnya secara global. Kalau itu terjadi,
Artinya, kita tidak hanya menjadi Chen Qianghe dan Luo Yichu. Kita bisa menjadi Fernando. Kita bisa menjadi Leon. Kalau kita berjalan mengikuti alur pemikiranmu, kita perlu memiliki kerjasama yang lebih luas dengan lebih banyak orang. Misalnya, merek berkelas tinggi di Jerman, pabrik-pabrik yang ada di Amerika, yang ada di Inggris, dan bahkan Ying Sui dari Yang Group di Shanghai, ya kan? Kita bisa bekerja sama, ya kan? Sini, aku tambahkan tehnya. Kau sudah membocorkannya secara tidak sengaja. Percuma saja aku bicara panjang lebar. Jangan minum lagi. Sebaiknya tidurlah. Kau pergi tidur duluan saja. Aku mau minum di sini sebentar sekalian mempelajari apa yang baru saja kau katakan tadi.